Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayas Zaki dengan NIM 444522024, Prodi Ilmu Kelautan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait cash flow atau arus kas gitu ya, dengan melalui Excel dengan usaha saya itu seafood kerang laut. Mungkin lanjut ke pembahasan yang dimana di awal itu ada asumsi dasar. Yang pertama itu siput kerang yang diproduksi sebanyak 1.000 pieces. Terus yang kedua harga jual siput kerang 15.000 per pieces. Terus yang ketiga setiap 3 tahun ada penambahan kapasitas sebanyak 800 pieces siput kerang. Terus yang keempat tahun pertama proses produksi hanya dilakukan 11 bulan karena pada bulan pertama digunakan untuk persiapan media. Terus yang kelima, tingkat suku bunga yang digunakan adalah rata-rata tingkat suku bunga pinjaman mikro dari Bank Mandiri sebesar 14,5% tahun 2023. Terus yang keenam, jumlah alat masak yang digunakan sebanyak 5 unit. Terus yang ketujuh, harga bahan baku berupa kerang laut yaitu 200 perak per kilogram. Terus lanjut ke biaya investasi. Yang ini sudah saya buat dengan table-table dan apa yang harus dibutuhkan. eh, dengan total biaya investasinya itu 36.330.000 dengan nilai sisanya itu 1.842.000, terus penyusutan per tahunnya 2.557.600.000. Terus lanjut ke biaya tetap yang dimana yang pertama itu ada gaji. Yang pertama itu ada pemilik itu berjumlah satu yang dimana per bulannya itu 4,5 juta. Terus per tahunnya itu 54 juta rupiah. Terus yang kedua karyawan yang dimana karyawan nanti ada empat dengan per bulannya itu 3,5 juta. Terus per tahunnya itu 42 juta ribu rupiah. Terus nilai buat penyusutannya itu 2.557.600 rupiah. Terus dengan sewa lahan dan bangunan itu per tahunnya itu 6 juta. Dengan biaya listriknya itu per bulannya itu 500.000 dengan per tahunan itu 6 juta ribu rupiah. Terus yang kelima itu SIUP-nya itu per tahunnya itu 2 juta dengan total biaya tetap yaitu 112.557.600 rupiah. Terus dilanjut dengan biaya variabel yang di mana di tahun pertama dengan total biaya variabel itu 77.930 juta. Dengan total indikator yang akan dibutuhkan bahan-bahan ataupun yang lain-lainnya itu pas di usaha seafood kerang. Terus dengan tahun yang kedua dengan total biaya variabel 67.746.000 rupiah. Terus di tahun yang ketiga total biaya variabelnya itu 102.448.000 rupiah. Terus di tahun keempat 92.978.000 rupiah. Terus di tahun kelima dengan total biaya variabel yaitu 110.926.000 rupiah. Terus lanjut ke laba rugi yang dimana pendapatannya itu di tahun pertama 165 juta ribu rupiah, di tahun yang kedua itu 180 juta, di tahun yang ketiga juga 180 juta, terus di tahun keempat 180 juta, di tahun kelima itu 360 juta rupiah dengan biaya operasionalnya 777.930 di tahun yang pertama. Terus yang di tahun kedua itu 67.746.000. Terus di tahun ketiga 102.448.000 rupiah. Terus di tahun yang keempat 9.978.000 rupiah. Terus di tahun yang kelima 110.926.000 rupiah dengan laba kotornya itu di tahun pertama 87.070.000, di tahun yang kedua 112.254.000, di tahun yang ketiga 77.552.000, di tahun yang keempat 80.022.000, terus di tahun yang kelima 249.074.000 dengan biaya tetapnya itu 112 juta. Di tahun yang kedua sama, di tahun yang ketiga juga sama, sampai di tahun kelima juga sama. Terus dengan EBIT-nya itu 25 juta, di tahun yang kedua itu 303.600.000, di tahun yang ketiga 35 juta, di tahun keempat 25 juta, di tahun kelimanya itu 120 juta. Dengan bunganya itu 12 juta di tahun yang pertama, yang di tahun kedua 11 juta, di tahun ketiga 11 juta, di tahun keempat 10 juta, di tahun kelima 9 juta. Dengan EBT-nya itu 37 juta,
di tahun pertama, di tahun kedua 11 juta, di tahun ketiga 46 juta, di tahun keempat 35 juta, di tahun kelima 126 juta. Dengan pajaknya itu 25%, bisa dilihat sehingga sampai EAT, terus dilanjut di pinjaman yang dimana meminjamnya itu saya 80 juta ribu rupiah dengan jangka waktu itu 5 tahun dengan bunganya itu 0, apa eh, dengan 0,2013 dengan kapasitas recovery factor yaitu 0,335 3366687 dengan angsuran itu 26.826.935 ribu rupiah. Terus lanjut ke cash flow-nya dengan di sini sudah ada keseluruhan keseluruhan yang ada di biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, laba rugi dan pinjaman. Dengan pendapatannya bisa dilihat 600 di tahun pertama itu ada 165 juta, di tahun kedua 180 juta, di tahun ketiga 180 juta, di tahun keempat 180 juta, di tahun kelima 360 juta rupiah. Dengan total inflow-nya itu ada. Terus lanjut ke outflow-nya di mana investasinya itu dengan total biaya 36 juta di tahun pertama. Terus di tahun kedua 26.950.000, di tahun ketiga itu 3.680.000, di tahun keempat 6.700.000, di tahun kelima 6.900.000. Terus di total biaya tetap di tahun pertama 112.557.600 hingga sampai di tahun kelima. Terus di biaya variabel di tahun pertama itu 76.109.016 perak. Terus di tahun kedua 67.776.000, di tahun ketiga 96.928.000, di tahun keempat 92.978.000, di tahun kelima 110.926.000. Dengan pajaknya di tahun kedua dimulai dari tahun kedua hingga tahun kelima dengan pembayaran pinjaman 16 juta di tahun pertama, 16 juta di tahun kedua, 16.870 di tahun ketiga, 17 juta di tahun keempat, 17.976 di tahun kelima. Dengan total outflow-nya itu 241.100.616 perak di tahun yang pertama. Di tahun yang kedua 226.124.84 perak. Terus di tahun ketiga 232.593.137 perak. Terus di tahun yang keempat 232.325 perak. Terus di tahun kelima 257.695.971 perak. Dengan net benefitnya itu 76 juta, 46 juta di tahun kedua, 52 juta di tahun ketiga, 52 juta di tahun keempat, 110 juta di tahun kelima. Dengan DF-nya itu 0,83, 0,96, 0,58 di tahun ketiga, 0,48 di tahun keempat, 0,40 di tahun kelima. Dengan PV per tahunnya itu 63 juta di tahun pertama, 31 juta di tahun kedua, 30 juta di tahun ketiga, 25 juta di tahun kelima, di tahun keempat, maaf, terus 40 juta di tahun kelima. Dengan PV benefit per tahunnya 137 juta di tahun pertama, 124 juta di tahun kedua, 103 juta di tahun ketiga, 86 juta di tahun keempat, 143 di tahun kelima. Dengan PV cost per tahunnya 200 juta di tahun pertama, 156 juta di tahun kedua, 134 juta di tahun ketiga, 111 juta di tahun keempat, 103 juta di tahun kelima. Dengan NPV-nya 109.859.679 perak, dengan IRR-nya min 28%, dengan PV positifnya 46 juta, PV negatifnya 63 juta, net B per C-nya itu min 0,73, rata-rata penerimaan 24.997.227 perak dengan payback periode min 1,46. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait cash flow yang saya buat atau usaha
siput kerang yang saya buat, eee, bila ada salah ataupun ada kesalahan ataupun ada kurangnya dari pembawaan saya tentang menjelaskan cash flow, saya mohon maaf, eee, karena saya juga di sini masih belajar terkait cash flow juga, jadi, mohon dimaklumi juga dan terima kasih kepada Pak Ginanjar yang sudah mengajari kami tentang cash flow juga, terima kasih, mungkin itu dari saya, sekian wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.